Salam sejahtera bagi kita sekalian, sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Demikian dikatakan di sana. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu dari 9 buah-buah roh yang tercatat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Sebab keinginan daging dan segala hawa nafsu dapat membawa kita pada penderitaan dan kehancuran hidup, kehilangan sukacita, dan pada puncaknya kita akan kehilangan roh Allah dalam diri kita. Kemampuan menguasai diri adalah kebijaksanaan yang paling tinggi nilainya. Dalam Amsal pasal 16 ayat 32, Salomo berkata bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya, keinginan untuk memiliki begitu jahat. Banyak orang menghalalkan segala cara asalkan keinginannya terpenuhi. Tetapi rasa syukur adalah hikmat yang paling agung yang memampukan kita bersukacita bahwa kita telah memiliki segalanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, tidak salah ketika kita menginginkan sesuatu. Tetapi bila keinginan itu membutakan iman kita, membuat kita gelap mata dan berbuat dosa, maka meskipun kita telah memiliki keinginan tersebut, tetap saja kita tidak memperoleh sukacita, malah akan menimbulkan keinginan baru yang lebih jahat. Nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang Hofni dan Pinehas yang membantu ayahnya, yakni Imam Eli, untuk melayani di kemah pertemuan yang ada di Silo. Mereka berdua tidak mampu menguasai diri atas keinginan daging dan keserakahan mereka. Apalagi Bapak Ibu, status ayah mereka yaitu Imam Eli adalah seorang imam, yaitu status yang paling dihormati saat itu sebagai wali Allah bagi umatnya. Tanpa menjalankan aturan imamat, mereka tergoda untuk menikmati korban sajian, korban sembelihan yang seharusnya dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kerakusan mereka mengambil bagian mereka terlebih dahulu, barulah dipersembahkan kepada Tuhan. Hal itu terus berlangsung sampai akhirnya diketahui oleh ayah mereka, yaitu Imam Eli. Imam Eli menegur mereka, akan tetapi mereka tidak mengindahkan teguran itu. Dan Imam Eli pun seolah-olah tidak serius untuk menegur anaknya. Dia lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan Allah. Maka melalui seorang abdi Allah, Allah murka terhadap Imam Eli. Murka Allah itulah yang telah kita dengar dalam nas firman Tuhan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan kita untuk hidup bersyukur atas apa yang ada, serta berjuang dalam kekudusan sebagai anak-anak Allah, untuk memperoleh dan meraih segala apapun yang kita inginkan, segala kebaikan dalam hidup kita, dengan tetap berada di jalan Allah. Karena itu, saudara-saudara sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ini, adalah baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Bekerjalah dan beraktivitaslah di jalan Allah dengan tuntunan Roh Kudus, jauh dari segala macam keserakahan dan kecurangan. Maka janji penyertaan Allah pasti akan kita rasakan di dalam sukacita. Amin.